Dalam penelitian ini ada 206 ibu yang secara acak dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama mengikuti pendekatan BLW dan kelompok kedua mengikuti pendekatan spoon feeding dalam memberikan makan bayinya gitu ya. Kemudian bayinya ini ditimbang pada usia 12 bulan dan ditimbang lagi pada usia 24 bulan nih. Nah, hasil dari penelitian ini adalah bahwa halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about bayi makan sendiri atau istilah umumnya baby led weaning (BLW) versus bayi makan disuapi atau spoon feeding. Jadi mana sih metode yang paling baik gitu untuk memberikan makan bayi? Oke, kita mulai dengan baby led weaning dulu ya atau BLW. Untuk yang belum familiar dengan baby led weaning atau BLW ini, metode ini membiarkan bayi makan dengan tangannya sendiri. Dalam hal ini, bayi langsung diberikan finger food atau makanan yang mudah digenggam ya. Dan biasanya bayi ini skip pure food. Jadi bayi benar-benar bebas memilih makanan yang disediakan dan kapan dia mau berhenti makan gitu. Jadi benar-benar kontrolnya itu pada bayi. Nah, hal ini sangat berbeda ya dengan spoon feeding atau disuapi. Kalau bayi yang makan disuapi, itu kan biasanya dimulai dengan pure food atau tekstur yang kayak bubur-bubur gitu kan. Terus nih orang dewasa yang menyuapi bayinya kan ya. Nah, dalam hal ini yang menganjurkan baby led weaning ya atau yang pro BLW lah ya kita sebut saja, biasanya berpendapat bahwa kalau mengikuti metode spoon feeding, bayi tidak dapat menentukan kapan dia ingin berhenti makan. Karena kontrolnya ada pada orang dewasa yang menyuapinya gitu. Sehingga katanya nih bisa memicu resiko obesitas. Selain itu, masih kata yang pro BLW ya ini, bayi yang menggunakan pendekatan BLW dalam cara makannya, itu dia akan bisa mengatur nafsu makannya sendiri gitu. Sehingga akan mengalami kenaikan berat badan yang lebih sehat dan mengurangi resiko obesitas gitu ya, katanya seperti itu. Tapi nih, ternyata hasil penelitian tidak mendukung klaim tersebut ya. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Taylor dan tim yang dipublikasikan pada tahun 2017. Dalam penelitian ini ada 206 ibu yang secara acak dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama mengikuti pendekatan BLW dan kelompok kedua mengikuti pendekatan spoon feeding dalam memberikan makan bayinya gitu ya. Kemudian bayinya ini ditimbang pada usia 12 bulan dan ditimbang lagi pada usia 24 bulan nih. Nah, hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang menggunakan pendekatan BLW tidak menunjukkan pertumbuhan berat badan yang lebih sehat gitu ataupun mengurangi resiko berat badan berlebih jika dibandingkan dengan bayi yang menggunakan pendekatan spoon feeding. Jadi, klaim yang dikatakan oleh yang pro BLW tadi itu ya tidak terbukti berdasarkan penelitian tersebut. Selain itu, ada juga nih pendapat lain yang beredar tentang baby led weaning ini ya, yaitu katanya bayi yang menggunakan metode BLW itu kecil kemungkinannya dia akan menjadi anak yang picky eater di kemudian hari atau suka pilih-pilih makanan lah ya dibandingkan dengan bayi yang menggunakan metode spoon feeding. Alasannya karena yang menggunakan metode BLW ini sejak awal sudah diperkenalkan dengan berbagai jenis rasa dan bentuk makanan. Mereka, bayi-bayi ini didorong untuk menyentuh dan mengamati makanannya sendiri gitu. Serta biasanya bayi yang mengikuti aturan BLW ini makan bersama-sama dengan anggota keluarga lain. Hal inilah yang katanya bisa mengurangi resiko bayi menjadi picky eater nih. Tapi ternyata bukti menunjukkan bahwa baik bayi yang menggunakan metode BLW ataupun spoon feeding itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk menjadi picky eater gitu loh. Jadi nggak ada yang lebih besar dan lebih kecil gitu ya. Selain hal itu juga ada lagi nih beberapa orang yang percaya bahwa kalau menggunakan metode spoon feeding itu akan menghambat perkembangan motorik oral bayi dan bayi ini akan cenderung lebih menyukai makanan yang lembek atau lunak serta akan sulit memakan makanan yang lebih bertekstur gitu ya. Sehingga katanya ujung-ujungnya nih bayi akan menjadi picky eater gitu. Hal ini sebetulnya mungkin ya kalau nih bayi diberikan bubur atau pure food
food itu selama 1 tahun pertama. Nah, tapi aturan dalam spoon feeding itu kan bukan begitu ya. Dalam spoon feeding rule itu ada aturan yang mengatur kapan bayi naik tekstur, dan bayi juga hanya diberi pure food itu ketika usia awal empasi aja, yaitu 6 bulan pertama. Selanjutnya pada usia 7 bulan itu sudah harus naik tekstur, tidak lagi pure ya, harus yang lebih kasar. Selanjutnya pada usia 8-9 bulan bayi sudah harus diajarkan makan makanan dengan tekstur kasar menggunakan sendok, serta diperkenalkan juga dengan finger food gitu. Kemudian nih, mulai usia 9 bulan ke atas, makanan bayi sudah harus lebih beragam dari jenis, tekstur, dan rasanya. So, untuk yang menggunakan metode spoon feeding itu tidak akan menghambat perkembangan motorik oral ya, ataupun membuat bayi menjadi lebih suka makanan yang lunak aja nih. Well, tadi itu kan beberapa pendapat yang pro BLW ya, yang ternyata sedikit berbeda nih dengan faktanya. Sekarang ada juga beberapa alasan kenapa orang ada yang kurang setuju gitu, atau bahkan menentang BLW. Atau bisa kita sebut juga ya lebih pro pada metode spoon feeding lah ya. Alasannya itu katanya kalau mengikuti metode BLW, bayi memiliki kemungkinan tersedak lebih tinggi dibanding yang menerapkan spoon feeding nih. Tapi di sini yang dimaksud tersedaknya itu bukannya gagging ya, lebih ke choking gitu, yang mana tersedaknya ini berbahaya karena makanan sudah menutup sebagian atau seluruh tenggorokan bayi gitu ya, sehingga menyebabkan bayi seperti tercekik, dan ini memang sangat berbahaya ya karena menghalangi saluran nafas gitu. Jadi yang dimaksud tersedak oleh orang-orang yang pro spoon feeding ini bukan cuma tersedak gagging ya, tapi ya choking gitu, sampai menyebabkan saluran nafas bayi tertutup gitu, which is itu memang bahaya sekali. Tapi ternyata nih, bukti yang ada itu menunjukkan bahwa bayi yang dibiarkan makan sendiri atau BLW itu ya, memang punya resiko yang lebih tinggi untuk tersedak. Tapi tersedaknya ini ya sekedar gagging aja gitu, dimana bayi refleks seperti mau muntah. Dan gagging ini berbeda dengan choking ya, seperti yang aku sebutkan tadi. Gagging ini normal serta aman, bukan sesuatu yang harus bikin panik gitu. So, again, bukti yang ada itu ya benar bayi BLW akan lebih mungkin gagging, tapi tidak untuk choking ya. As long as yang ngasuh bayinya itu benar-benar aware kayak makanan apa nih yang sesuai untuk umur dan perkembangan oral si bayi gitu ya. Dan selain itu ya, ada juga seorang terapis okupasi anak pernah mengemukakan bahwa berdasarkan studi yang dilakukan pada tahun 2016 itu, penelitinya menemukan bahwa jika orang tua yang menerapkan BLW pada bayinya ini benar-benar diberikan arahan bagaimana penerapan BLW itu, bayinya akan memiliki kemungkinan choking lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang terbiasa disuapi nih. So, nggak ada metode yang paling bagus. Yang terpenting pilihlah metode yang sesuai dengan keadaan kita gitu ya, dan nyaman dilakukan, serta tidak memberatkan bagi kita gitu ya. Jadi apapun pilihannya itu baik as long as ya kita nyaman melakukannya dan kita tidak merasa berat untuk melakukannya gitu. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!